Bu Suwarni. Waalaikumsalam Bu Teti. Alhamdulillah ya, kita pagi hari ini sudah ketemu kembali. Gimana kabarnya Bu Suwarni? Kayaknya perasaan saya masih galau nih Bu Teti. Banyak yang dipikirin. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak segalau mendung yang kemarin hujan lebat ya Bu. Baik-baik. Iya Bu. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini dan tentunya sesuai dengan pesan chat yang kemarin Bu Suwarni sampaikan kepada saya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan insya Allah saya siap mendengarkan apa yang ingin Bu Suwarni curhatkan. Jadi mungkin saya juga kepingin tahu apa nih kira-kira yang ingin dicurhatkan Bu Suwarni. Iya, gini Bu. Ini lumayan nih belakangan ini saya memang tugas tambahannya lagi numpuk banget. Karena bisa 3-4 job sekaligus dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan ternyata lumayan nih tingkat stresnya banget gitu. Dan saya ada perasaan gimana ya, saya ingin semuanya bisa selesai gitu. Saya ingin selesainya pun bisa dalam keadaan baik dan tidak mengecewakan teman-teman yang lain gitu Bu. Yang inilah perasaan inilah yang bikin saya agak-agak stres juga gitu. Maaf sebelumnya, kalau saya boleh tahu, tugas tambahan apa ini Bu Suwarni dari sekolah? Ya di tahun ajaran ini saya masih tetap Bu diberikan amanah tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Namun berbarengan dengan itu saya juga menjadi panitia PPDB, menjadi panitia MPLS, belum lagi kegiatan yang lain yang amat-amat mendesak gitu. Makanya semuanya nggak bisa ditinggalin dan semuanya menuntut penyelesaian yang kadang-kadang di waktu yang hampir bersamaan gitu. Belum lagi dengan masalah kurikulum kan dengan guru-guru yang lain seperti itu Bu. Iya ya, luar biasa ya, Masya Allah. Ini tugas yang cukup lumayan, harus punya waktu, punya tenaga, luar biasa. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini, Bu Suwarni ingin apa nih? Apa tujuan dari pertemuan kita ini? Inginnya saya sih pertama saya pengen merasa tenang ya Bu, nggak terlalu, jadi saya bisa fokus lah gitu. Terus saya juga istilahnya bisa mencari solusi dan mengambil langkah berikutnya Bu terkait dengan tugas-tugas saya. Tetapi jangan sampai karena saya ingin buru-buru selesai, tetapi saya mengecewakan orang lain. Seperti itu sih Bu. Iya. Jadi kepingin tenang, bisa menjalankan tugasnya dengan rapi, gitu ya Bu Suwarni ya. Iya. Semua orang mungkin yang punya keinginan, saya jadwalnya pengen ini, terus Iya bisa benar Bu. diakomodasi ya. Iya, jadi di PPDB kan memang kita agak ribet ya Bu ya yang SMA ini, tapi alhamdulillah kemarin sudah selesai gitu. Kemudian persiapan MPLS pun sudah selesai gitu. Tapi yang masalah yang di kurikulum ini yang saya agak-agak stres karena teman-teman tuh ada saja misalnya saya kan harus mendahulukan teman-teman yang honorer atau yang memang dalam kondisi masih harus rutin check up ke rumah sakit gitu. Jadi untuk yang honorer kan dia berada di 2 sekolah, berarti dia harus tanya dia bisanya di 6 hari apa aja gitu. Jadwalnya dibuatkan terlebih dahulu gitu. Kemudian
untuk teman-teman yang memang dalam kondisi sakit gitu kan, terus dia sudah punya jadwal check up ke rumah sakitnya di hari apa gitu. Nah, berarti kan saya tetap harus mengosongkan hari itu supaya dia tidak terganggu jadwal check up-nya. Nah, tapi ini kadang-kadang ada beberapa guru atau adalah guru gitu ya, bukan beberapa yang eh, secara langsung atau lewat WA gitu yang minta harinya dikosongin atau yang pengennya pagi aja atau yang Banyak kadang-kadang sekali ya permintaan-permintaan betul itu. ada yang nggak mau jam pertama ngajarnya pengennya jam jam berikut-berikutnya aja gitu. Nah, Baik. ini kan agak aduh bikin stres banget gitu loh, Bu. Iya, iya, Terus iya, iya. belum lagi saya nggak pengen jadi wali kelas, tapi ada yang uh, pengen banget jadi wali kelas, belum ada yang mintanya wali kelasnya di kelas berapa gitu. Nah, Iya, itu kan iya. aduh kadang-kadang untuk menyusun jadwalnya, memetakan jam ngajarnya saja kita Mm-mm. perlu perlu waktu, perlu pemikiran, perlu pertimbangan gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini yang kadang-kadang bikin bikin saya di satu sisi saya merasa tidak enak dengan Iya. teman-teman saya gitu kan. Mm-mm. Inginnya sih saya bisa memfasilitasi keinginan mereka. Tapi di satu sisi ternyata nggak mentok Nggak gitu loh, segampang nggak itu gitu ya. iya gitu. Dan kalau saya memfasilitasi di satu orang bisa saja ada orang lain yang apa namanya Mungkin iri kali ya. terkorbankan gitu Iya. jadi Malah, dikorbankan gitu Bu mm, gitu. iya. Sedangkan kalau kita kan ASN memang harus udah full semua ya, dari pagi kan kita jam 7 sampai jam 15.30 gitu. Nah, ini yang kadang-kadang apa mengambil keputusannya itu untuk menyusunnya yang lumayan kemarin bikin stres banget dan sampai hari ini tuh ada rasa mengganjal di hati saya gitu. Masya Begitu Allah. Bu Teti. Iya, mungkin boleh dibilang apa yang tadi Bu Warni ceritakan itu adalah sebuah tantangan atau bahkan mungkin hambatan dalam pekerjaan tadi ya, sehingga akhirnya jadi nggak selesai-selesai nih kerja gitu kan, karena terlalu banyak permintaan teman-teman yang begini begitu begini begitu. Tapi kalau ingin saya tahu nih, eh, kira-kira eh, kesempatan apa yang ibu miliki pada saat sekarang ini agar pekerjaan itu bisa ya terurai atau bagaimana gitu. Eh, saya sih punya tim Bu, saya punya tim gitu. Dan saya selalu minta bantuan tim saya gitu. Jadi tapi kan kadang-kadang mereka juga mengalami kesulitan juga gitu. Dan tapi sejauh ini saya akan memberdayakan secara maksimal teman-teman saya gitu. Karena memang ya kita nggak bisa ya mengerjakan semuanya sendirian, kemudian mengambil keputusan sendirian gitu. Dan saya juga lebih sering sih akan lebih sering lagi berkonsultasi pada pimpinan gitu. Karena kan keputusan-keputusan ini tidak bisa dilakukan hanya oleh saya gitu, tapi harus dengan persetujuan pimpinan gitu. Dan kemudian ya eh, mungkin saya juga akan mencoba untuk memilah ya Bu ya, memilah pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang apa mana yang paling dekat gitu. Kalau misalnya pekerjaan A ini lebih dekat, berarti saya harus fokus, harus harus maksimal dulu di situ, baru lanjut ke pekerjaan berikutnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya, memilah-milah dulu kali ya. Nah, menurut saya itu tepat banget Bu, tepat banget. Apalagi kan tadi ibu ada ini nih, ada eh, apa namanya tim ya, tim. Nah, menurut saya itu kekuatan ada di ibu itu. Tim, terus ibu juga tadi sudah mengatakan bisa memprioritaskan dari apa yang ingin ibu kerjakan. Terus juga memprioritaskan mana yang mungkin bisa ibu fasilitasi. Tadi juga saya sudah dengar ibu bisa mengkategorikan yang honor, terus yang ASN, dan yang
sedang sakit, yang harus bolak-balik kontrol rumah sakit, tapi juga dia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Nah itu menurut saya itu sudah tepat apa yang ibu lakukan. Apalagi tadi mungkin kepala sekolah juga bisa diajak komunikasi oleh ibu. Nah itu peluang atau kekuatan yang ibu miliki. Tapi mungkin kalau saya boleh tahu kira-kira dari skala 1 sampai 10 dengan kekuatan-kekuatan tadi, di mana kira-kira posisi ibu? Uh, Kalau yang sebelumnya ya Bu, sebelum saya berpikir tadi itu di 6 kali ya, di 6. Tapi barusan tuh setelah terpikirkan untuk memilah-milah pekerjaan, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus membagi dengan tim gitu. Kayaknya bisa 9 sampai 10 sih Bu, insya Allah. Wah, luar Bisa biasa. 9 sampai 10 gitu. Iya, iya, iya. Itu yang kita harapkan tentunya kan ya. Ya paling ya mohon maaf Bu. Paling Ya, ya saya juga lagi kepikiran nih. Paling tidak saya juga kan harus ngobrol dengan teman-teman yang punya permintaan ekstra ini gitu. Mungkin pendekatan secara kekeluargaan ke mereka bahwa tugas kita adalah ASN gitu dan lain sebagainya mungkin ya. Mungkin kalau saya merasa sungkan saya akan minta bantuan kepala sekolah juga untuk menemani saya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. jadi rencana ke depan, ibu akan pendekatan secara personal kepada teman-teman yang masih banyak permintaannya, gitu kan ya, yang mungkin tidak bisa diakomodir oleh ibu, gitu. Juga nanti kalau memang tidak bisa diajak bicara oleh ibu, baru nanti kepala sekolah. Itu biasanya di forum apa Bu kepala sekolah, atau mungkin ngomong juga panggil secara personal, atau ada waktunya atau bagaimana? Biasanya sih personal Ibu, kita kayak ngobrol kekeluargaan aja gitu. Karena biasanya kalau kita ada yang dipikirkan atau ada masalah yang ingin diselesaikan, dicari solusinya gitu, biasanya kepala sekolah sih mengizinkan kami untuk menemui beliau gitu. Jadi biasanya personal karena kalau di forum umum mungkin tidak enak gitu. Mungkin seperti itu. Rencana yang sangat bagus berarti Bu. Itu kan artinya kita berelasi dengan teman kita itu memang Betul, betul. jangan sampai cuma gara-gara jadwal yang tidak dia senangi dikasih oleh Bu Suwarni, akhirnya kita jadi dimusuhin banyak orang ya Bu. Betul, betul Ibu, itu yang kita Ya, hindari gitu. Karena kan kita juga relasi kita ke teman-teman harus kuat gitu. Jadi sebisa mungkin seandainya itu masih masuk akal untuk difasilitasi, insya Allah bisa. Tetapi kan tidak semuanya terfasilitasi seperti itu Ibu. iya. Jadi menurut saya tadi sudah sangat baik sekali apa yang ingin dilakukan oleh Bu Suwarni, memprioritaskan dan memilih dari memang teman-teman yang memang bisa difasilitasi, terus juga menguatkan tim, lalu kalau belum nyampe juga mungkin pendekatan personal kepada teman-teman yang masih ada ganjelan terhadap jadwal-jadwal mereka. Terakhir mungkin dari pertemuan kita nih, saya juga ingin tahu dari rencana-rencana yang tadi, walaupun tadi mungkin Bu Suti sudah menyebutkan siapa yang dilibatkan dalam rencana-rencana tersebut, salah satunya adalah kepala sekolah. Kira-kira kalau untuk menjaga komitmen gitu loh Bu, itu kira-kira bagaimana Ibu bisa melakukannya? Yang pasti mungkin saya dengan tim saya ya Bu ya,
yang akan istilahnya berkomitmen dan bertanggung jawab supaya tugas-tugas kami di bidang kurikulum ini benar-benar bisa selesai sesuai waktu, tepat waktu, dan dengan hasil yang baik gitu, dan termasuk meminta persetujuan kepala sekolah. Seperti itu mungkin ya Bu ya? Iya, itu udah tepat banget memang, artinya kita nggak kerja sendirian gitu ya. Betul, Bapak betul Ibu. sekolah harus mendukung kita dan tim juga bisa mendukung kita, dan tentunya semua guru-guru pun setuju dengan jadwal yang telah kita buat atau tim kurikulum buat. Gimana Bu Suwarni hari ini perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol? Lega sih Bu, lega karena mungkin karena kemarin gugup ya, stres, jadi tidak terpikirkan bahwa oh iya ya saya punya tim, saya punya teman-teman gitu. Jadi alhamdulillah dengan percakapan ini pikiran saya jadi lebih tenang sih, dan saya sudah bisa merencanakan ke depannya bagaimana gitu. Ya udah, alhamdulillah Nah, kalau terima begitu. kasih banyak loh Bu Teti. Sama-sama, saya juga jadi lebih paham nih kerja kurikulum ternyata berat banget ya. Tanpa disadari juga kadang saya suka repotin orang kurikulum loh, tapi pas kita ngobrol begini saya jadi punya hikmah juga. Terima kasih banyak juga Bu Suwarni. Mudah-mudahan kita dapat ketemu kembali ya. Iya, insya Allah Ibu. Terima Ya, kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kita melakukan praktik coaching, maka kita masuk kepada refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan coaching dilakukan sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, juga dilakukan ketika merangkum informasi yang didapat dari coach. Tahap berikutnya adalah menanyakan rencana aksi yang kemungkinan dipikirkan oleh coach. Dan coach juga menanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab atau berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Selanjutnya yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu kondisi presence, kehadiran penuh yang harus ditingkatkan karena saat ini pada saat itu fokus harus ya. Nah, harus fokus dengan pendengaran, latar belakang dari pada saat kita melakukan coaching itu terganggu karena adanya suara siswa yang sedang MPLS. Kita sudah berusaha sebenarnya mencari ruangan yang sepi, senyap, ya mungkin juga pencahayaan yang bagus, tapi ternyata semua ruangan pada hari ini benar-benar full, penuh dipakai seluruh siswa dan guru yang masuk di pekan pertama pada tahun ajaran ini. Terus lalu yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau keadaan penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum dan sudah coaching, mempersiapkan diri dengan tenang sehingga bisa fokus dan melepaskan label dari si coach tersebut. Maksudnya adalah kita tahu misalkan orang itu cerewet, orang itu galak, atau orang itu seperti apa gitu. Nah, itu harus dilepaskan label-label seperti itu agar kita bisa mengarahkannya itu lebih enak, lebih terbuka tanpa adanya embel-embel dari label coach tersebut. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya dengan lingkungan yang tadi ramai gitu ya. Saya akan mengkondisikan lingkungan sehingga nyaman
jauh dari kebisingan. Terus selain itu juga mungkin kita juga harus perlu perlengkapan alat tulis. Manakala kita bisa menuliskan kata-kata kunci atau hal-hal informasi yang bisa kita jadikan mendorong coach itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, demikian refleksi diri setelah kita melakukan coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.